8 mitos rumah yang paling populer di Indonesia. Apakah rumah kalian termasuk salah satunya? Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di channel Furi Harun khusus membahas mengenai mitos. Dan karena kali ini Kak Furi syutingnya di rumah tua Belanda yang berada di Bogor, ya. Jadi mitos yang akan kita bahas mengenai rumah-rumah, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, ya. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen di tayangan YouTube channelnya Furi Harun. Dan kali ini Kak Furi juga ditemani oleh Gaby, ya, yang ada di lukisan di belakang Kak Furi. Jadi untuk teman-teman yang pernah nonton episode Dimensi Lain Penelusuran di Rumah Belanda, ya, ada hantu anak kecil yang menghuni lukisan, ya. Tetapi kita sekarang bukan akan membahas mengenai Gaby, melainkan hanya berkenalan saja dengan kalian karena Gaby juga ingin say hi sama teman-teman yang ada di sana. 8 mitos rumah yang paling populer di Indonesia. Apakah rumah kalian termasuk salah satunya? Sering kita mendengar mitos rumah yang menyeramkan, dan ada beberapa mitos tentang rumah yang paling populer di Indonesia, ya. Jadi cukup banyak sekali mitos yang dikenal dan dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Misalnya, tidak boleh belanja garam saat matahari sudah terbenam, menggantung bawang putih di dekat ranjang bayi agar tidak diganggu makhluk halus, dan banyak lagi. Untuk lebih jelasnya, Kak Furi akan memaparkan beberapa mitos yang menyangkut rumah. Yang pertama adalah rumah tusuk sate. Mitos rumah tusuk sate adalah rumah yang berada persis di ujung sebuah pertigaan atau perempatan jalan. Jika membangun rumah di posisi ini, bisa dikatakan bahwa pemilik rumahnya akan seringkali bertengkar. Kemudian, penghuni rumahnya juga akan terkena sial dan musibah serta sering cekcok dengan tetangga. Hal tersebut dianggap mitos karena tidak terbukti kebenarannya. Faktanya, mitos pondasi rumah tusuk sate bisa membawa keberuntungan bagi mereka yang membuat usaha karena justru terlihat dari segala penjuru. Yang kedua adalah mitos rumah nomor 4 dan juga nomor 13. Pasti kalian sering mendengarkan kalau angka 4 adalah angka mati, angka 13 adalah angka sial. Jadi mitos Jawa tentang rumah bernomor 4 dan 13 sering dianggap angka sial bagi masyarakat Indonesia, terutama untuk orang Tionghoa. Dua nomor ini sering diabaikan dalam pembangunan properti seperti nomor lantai dan jumlah bangunan dalam sebuah kompleks perumahan. Tetapi karena tidak ada tolak ukur yang jelas, banyak juga yang mengabaikan serta masih memakai nomor-nomor tersebut. Yang ketiga adalah rumah dengan 2 pintu gerbang. Menurut mitos rumah yang beredar, pintu gerbang sebaiknya tidak sejajar dengan pintu rumah utama. Ini dapat mengakibatkan penghuni kehilangan inisiatif, kreativitas, dan bisa menghabiskan seluruh potensi keuangannya. Apakah kalian percaya dengan mitos itu? Yang keempat adalah mitos membangun rumah menghadap ke timur. Rumah menghadap ke timur memiliki kepercayaan paling unik dibandingkan arah rumah lainnya. Unik yang dimaksud adalah memiliki energi negatif. Penghuninya biasa dihadapkan dengan masalah-masalah yang beragam, mulai dari pertengkaran antar anggota keluarga, sering sakit, hingga sulit mendapatkan rezeki. Yang kelima adalah posisi rumah hook, ya. Rumah hook merupakan rumah yang berada persis di sudut sebuah jalan, baik dalam sudut rumah maupun luar. Sehingga mitos rumah hook ini bisa menghambat karir penghuninya dan sering terlibat keributan rumah tangga. Rumah hook sering berada di sudut luar memiliki 2 sisi jika dilihat dari luar. Oleh karena itu, pemilik rumah dikatakan akan rawan selingkuh dan beristri lebih dari 1. Yang keenam, rumah dengan tanah bentuk botol. Ada yang beranggapan bahwa tanah yang depannya luas namun bagian belakangnya sempit menyebabkan pemiliknya akan mendapatkan kesulitan.
baik dalam kekayaan dan lambat laun akan merasakan kekurangan. Sebaliknya, jika tanah yang mereka huni berbentuk botol alias sempit di depan namun luas di belakang, akan mendatangkan kemakmuran dan kekayaan bagi penghuninya. Yang ketujuh, rumah memiliki luang mayit. Tenang dulu ya. Luang mayit di sini adalah sebuah ruangan dengan ukuran sekitar 2 kali 1 meter persegi yang serupa dengan ukuran liang kubur. Ruangan luang mayit ini biasanya dijadikan pemisah antara ruangan satu dengan ruangan yang lain. Pada umumnya, letaknya berada tepat di tengah-tengah yang diapi tembok di ketiga sisinya, seperti halnya sebuah lorong buntu. Menurut mitos pun, rumah yang memiliki lorong tidak nyaman untuk ditempati dan hawanya berasa panas, sehingga penghuninya menjadi tidak betah. Apabila rumah tersebut dijual atau dikontrakan, penghuni rumah tersebut juga tidak akan bisa menetap lama. Namun, hal ini berlaku bila lorong sempit tersebut tidak dirawat dengan benar. Sebab menurut Feng Shui akan ada kombinasi antara energi terburu-buru saci dan energi stagnan. Lalu yang kedelapan adalah membangun rumah di depan rumah orang tua atau di belakangnya. Pada beberapa keluarga, ada yang memilih untuk membangun rumah terpisah dari orang tuanya namun masih berada di dalam satu kawasan yang sama. Ada yang memilih membangun rumah di depan atau di belakang rumah orang tuanya. Mitos seperti ini pun berkembang di Indonesia dan disebutkan bahwa bila nekat membuat rumah anak dan orang tua dalam satu lahan, maka bisa kedua-duanya mendapatkan sial. Beberapa sumber menyebutkan bahwa bila anak membangun rumah di satu sisi lahan dengan orang tuanya, maka harus dihitung dengan Feng Shui yang berbeda. Ini dilakukan agar saci pada masing-masing rumah dapat mengalir dengan baik karena telah disesuaikan dengan sio sang kepala rumah tangga, ya. Tetapi biasanya memang kalau kita berdekatan dengan orang tua atau keluarga, sialnya mungkin karena seringkali terjadi keributan, kesalahpahaman. Jadi ada baiknya mungkin lebih baik ada sedikit jarak. Yang penting rajin bersilaturahmi. Oke teman-teman, dari 8 mitos tersebut, apakah kalian pernah mengalami salah satu di antaranya dan apakah benar terbukti? Kalau memang kalian pernah mengalami mitos yang tadi disebutkan, kalian bisa berkomentar di sini atau share cerita kalian ke Instagram Furi Harun. Siapa tahu kalau cerita kalian menarik akan kita bahas ya. Terima kasih kalian sudah nonton mitos kali ini ya. Kak Furi dan juga Gebi pamit undur. Jangan lupa senantiasa berdoa dan selalu berbuat baik. See you on the next episode. Bye-bye.